Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Banyak sekali kita mendengar cerita ataupun suka duka dari para pejuang COVID-19 di lembaga-lembaga ataupun rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana suka duka dan perjuangan dari pejuang COVID-19 di lembaga maupun rumah sakit bersama dengan narasumber saya dalam Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Letkol Laut Dr. Gigi M. Arifin. Beliau adalah Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat sore, Mas Arifin. Selamat sore, Mbak. Ya, ini karena Dr. Gigi, saya panggil dokter aja deh ya. Boleh. Iya, Dok, ini sudah berapa lama bertugas di Wisma Atlet? Oke, jadi sebelumnya saya bertugas sebelum di Wisma Atlet itu Februari pertengahan ya tanggal 12 setelah Februari itu kita sudah satuan kami sudah dipercaya untuk melaksanakan observasi di Natuna dari WNI yang dari Wuhan. Jadi pertama kali menginjak bumi Indonesia dari WNI yang Wuhan itu adalah di Natuna, dan mereka bertemu dengan satuan kita, Batalion Kesehatan 1 Marinir, kita yang dipercaya untuk observasi mereka. Jadi mulai Februari, kemudian Maret, kemudian sudah pindah ke Pulau Sebaru. Kita juga dipercaya, saya sebagai komandan lapangannya di sana untuk mengobservasi anak buah kapal pesiar yang berasal dari Hong Kong. Kemudian yang anak buah kapal pesiar yang berasal dari Jepang, kapal Jepang, World Dream waktu itu, jadi kapal yang Diamond Princess yang dari Jepang, Dream yang dari Hong Kong. Jadi selama waktu kita di Pulau Sebaru hampir 20 hari melakukan observasi teman-teman kita warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Dalam hal ini mereka bertugas bekerja sebagai anak buah kapal pesiar. Kemudian dilanjut, kita Maret tanggal 23 langsung juga di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini saya sebagai komandan di lapangannya juga. Saya mengatur semua yang ada di lapangan waktu itu dari Maret tanggal 23 sampai sekarang. Sampai detik ini, sampai saat ini, jadi bisa dihitung dari Februari dan sebentar lagi Februari. Iya, jadi sudah hampir satu tahun. Iya. Hampir 1 tahun ya. Boleh dijelaskan tidak, Dok, apa saja tugas-tugas ataupun pekerjaan yang dilakukan selama di Wisma Atlet ini? Ya, jadi tugas saya yang dari awal adalah sebagai komandan lapangan, tentunya kita memanajemen di lapangan semua yang bertugas, baik perawat, kemudian dokter juga, kemudian dari cleaning service juga, kemudian pemarkasan. Jadi kita semua bersinergi di lapangan dan saya sebagai komandan lapangannya, sehingga itu tugas saya memastikan semua yang ada di lapangan bisa bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik, kemudian memastikan tugas-tugas mereka bisa berjalan dengan baik, baik di dokter-dokter yang bekerja di sini, kemudian perawat yang bekerja di sini, kemudian tim-tim pendukung dalam hal ini unsur-unsur pengamanan, kemudian termasuk cleaning service, ya semua ya itu urusan kami di lapangan. Apa saja tepatnya yang di-manage atau diatur ini? Apakah jadwalnya atau apa? Gimana, Mbak? Iya, apa saja yang di-manage atau diatur dalam hal ini di lapangan? Apakah jadwalnya ataukah mungkin penempatannya atau seperti apa kira-kira gambarannya? Ya. Jadi bisa dikatakan saya pengendali di lapangan, artinya memang dari masing-masing tim perawat sudah ada kepala tim dari perawat, kemudian dokter juga sudah ada koordinator dokter umum, kemudian spesialis juga sudah ada koordinator dokter spesialis, ya. Bagian cleaning service pun juga sudah ada ISS, fresh clean, HINS juga dalam hal untuk pengaturan bed, spray dan semua itu kita perlu komunikasikan antar semua tim yang ada di lapangan, sehingga saya sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka bisa berjalan bekerja
di relnya masing-masing tanpa menimbulkan gesekan-gesekan di lapangan. Jadi itu saya selalu tekankan juga seluruh tim yang ada di sini adalah gabung dalam tim Cobra, artinya kita memang satu visi, satu misi di sini. Semua yang bekerja di sini latar belakang apapun itu dari wilayah asal manapun kita di sini. Jadi tim Cobra kalau sudah masuk sini kita jadi satu bahu membahu ya, satu tim yang Iya. Ini Mas, punya bekerja bersama. iya, Mas ini kan sudah ditempatkan ataupun ditugaskan sejak awal begitu ya, awal kita mengetahui adanya COVID atau penyakit ini. Nah ini tentunya kan kalau sekarang semua orang mungkin sudah memahami, kemudian juga sudah bisa mengatur begitu ya bagaimana perasaannya dan sudah lebih mengenal apa itu COVID-19. Ketika awal-awal ini apa yang Mas rasakan ketika tahu, apakah kemudian jadi ada, karena belum mengetahui sama sekali begitu kan ya? Ya, maksudnya untuk dari pasien itu sendiri gimana? Bukan, dari Masnya sendiri ketika ditugaskan begitu, sementara yang ditugaskan ini adalah untuk misi kemanusiaan untuk COVID-19 ini kan Mas juga belum mengetahui ataupun belum mengenal seperti apa penyakit ini. Seperti kalau kita sekarang sudah lebih tahu karena sudah banyak informasi-informasi yang masuk. Ketika Mas pertama kali ditugaskan ini kan belum tahu begitu. Bagaimana perasaannya dan bagaimana saat itu yang ada di benak Mas? Ya. Jadi memang namanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang termasuk menakutkan kan. Iya. COVID-19 ini virus yang menakutkan dan semua orang waktu itu juga takut kan gitu loh. Sehingga sama kita sebagai manusia yang normal, tentunya saya sebagai manusia yang terbuat dari pembuluh darah juga ya, bukan kabel. Iya. Jadi saya juga takut, namanya manusia. Saya sampai yang di Pulau Sebaru ketemu dengan orang yang infeksius ya dari kapal pesiar Diamond Princess yang dari Jepang. Kita tahu bahwa kapal itu membawa ABK, anak buah kapal pesiar dan penumpangnya banyak yang positif, ribuan yang positif. Itu orang salah satu atau kelompok yang dari ABK Indonesia yang diobservasi di Pulau Sebaru waktu itu. Tentunya saya juga mengatur strategi bagaimana caranya untuk mengatasi bagaimana bertemu dengan orang yang infeksius atau pertama kali mereka juga pernah negatif kemudian positif dan kita tidak pernah tahu statusnya setelah selama 14 hari kita observasi di Pulau Sebaru waktu itu. Jadi tentunya kita mengetahui dan saya selalu mengikuti berita-berita dari Wuhan bagaimana menggunakan APD yang benar. Kemudian saya praktekkan waktu itu di Pulau Sebaru. Saya juga pakai APD lengkap waktu itu kan. Nah, tentunya hari demi hari kemudian kita sudah bisa mengadaptasi. Bahkan di Pulau Sebaru ini saya membuat tenda wireless command center gitu loh terhadap. Jadi ada zona-zona yang tidak masuk ke area pasien. Saya menggunakan tenda itu untuk mengendalikan mereka. Ada CCTV, kita bisa komunikasi dua arah. Yaitu salah satu strategi prinsip dari penyakit virus ini adalah kita minimal kontak. Itulah yang saya pegang waktu itu sehingga alhamdulillah kita bisa tidak tertular. Kemudian dilanjut dengan di Wisma Atlet ya karena kita sudah sering ketemu dengan orang pasien, bahkan saya sering briefing pasien yang datang ke UGD di Wisma Atlet awal-awal dulu Maret karena juga dulu pasien itu jumlahnya ada ratusan dari luar negeri waktu itu ya kita ya sudah biasa karena memang saya percaya bahwa kita menggunakan masker N95 dan masker bedah double kemudian pakai field waktu itu ya saya percaya aman dan alhamdulillah sehat walafiat Pak. Jadi itu yang membuat kita dan semangat kita untuk misi kemanusiaan ini yang membuat kita imun kita selalu tinggi begitu Mbak. Iya, selama mengemban misi kemanusiaan sudah hampir 1 tahun ini, tantangan apa yang paling berat yang pernah dokter hadapi saat ini? Ya, jadi bermacam-macam ya, mulai dari Pulau Sebaru juga menghadapi anak buah kapal pesiar yang muda-muda itu mereka kan memang kapal kasino, ada salah satu kapal dari Hongkong itu kapal kasino, tentunya anak-anak muda yang punya sensitivitas yang sangat tinggi, mudah tersinggung seperti itu. Memang mereka sempat demo juga, saya yang menghandle
demo pengen pulang gitu, nggak mau diobservasi. Nah, itu mogok kan, kemudian upload di medsos tulisan-tulisan yang tidak semestinya dilancarkan atau ditulis Karena di sudah medsos. lelah juga Itu begitu ya, merupakan sudah lelah, sudah juga menghadapi rasa takut akan sesuatu hal yang baru begitu ya Mas ya? iya. Namun ya karena kita dapat mengatasi dapat memahami anak muda bagaimana kita juga pendekatan-pendekatan secara kekinian lah gitu kan, namanya juga anak muda yang kita akhirnya kita bisa kuasai, kita sampaikan karena memang ketidakpahaman mereka tentang COVID-19 itu sebenarnya. Sama dengan di Wisma Atlet juga tantangan kita, ada yang mau bunuh diri, ngancam-ngancam bunuh diri, kalau swabnya sudah sampai 6 kali, 7 kali masih negatif, ulangi masih positif, mereka mengancam terjun dari lantai sekian. Oh ya, Ada. ada yang sampai Sehingga seperti itu saya Mas? mau memastikan mereka untuk, ya kita bertemu dulu, kita bertemu di lantai 3. Biasa area bertemu saya di lantai 3 itu area yang tidak bersifat, tidak ada AC-nya, jadi hall gitu, sehingga cenderung aman, tidak ada airborne kan, sehingga saya bertemu mereka. Ya biasa, protes-protes ini juga kemarin itu banyak dari anak buah kapal pesiar yang kita observasi di Wisma Atlet. Itu dari mereka yang banyak menuntut. Ya nggak ada masalah, kita ya macam-macam lah, ada yang namanya masalah-masalah yang nggak mau ngikutin aturan kita, kemudian ada juga yang pengen melarikan diri dari tempat sini, ada yang datang stres, sudah pengen bunuh diri saja begitu kena positif COVID. Awal-awal Maret kan, Maret akhir itu termasuk awal-awal Indonesia kena COVID-19 ini ya, sehingga banyak orang yang merasa kena COVID ini adalah suatu hal yang udah menghancurkan hidupnya, karena merasa dikucilkan oleh masyarakat, dari keluarga juga. Jadi yang masuk ke sini ya memang kita bikin gembira. Jadi memang prinsip kita mulai dari awal di Natuna, Pulau Sebaru juga, jadi dari Kogas Gabat ya, Komando Gabungan Tugas Terpadu, itu memang mengkonsepkan bahwa ini harus dibikin gembira, baik pasien ya yang kita observasi, sama dengan di Wisma Atlet ini juga prinsip-prinsip itu yang kita pegang sampai sekarang, sehingga pasien itu gembira, bahkan kalau sekarang sudah happy sekali. Jadi di Wisma Atlet itu seperti mereka liburan, ada senam aerobik, ada main bola, ada voli, ada yang lari, ada yang Iya, exercise, seiring dengan macam-macam. waktu orang-orang juga sudah semakin mengetahui, semakin banyak mengetahui informasi mengenai COVID-19 ini, sehingga mereka juga semakin bisa mengatur juga emosi mereka dan juga pikiran mereka begitu mungkin ya. Baik, Mas Arifin, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang masih akan kami hadirkan di Nusantara Petang usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Letkol Arifin, Dokter Gigi. Ini yang merupakan humas dari Wisma Atlet ya, begitu. RSDC Wisma Atlet. Mas Arifin, ini Anda mengatakan tadi bahwa ada telah diceritakan beberapa suka dukanya ketika Mas bertugas di Wisma Atlet. Ini ada sampai 6-7 kali orang yang dites itu tetap positif begitu ya. Nah, ini apakah Mas pernah menjumpai juga ketika ini kan tentunya sudah beberapa lama gitu ya menjalin, sudah kenal kemudian menjalin hubungan. Nah, ketika selama bertugas pernahkah ada yang sampai tutup usia begitu? Tutup apa? Meninggal begitu loh. Dari petugas. Ketika Mas bertugas gitu, setelah Pasiennya. ya pasiennya, setelah mengenal pasiennya, kemudian ada yang sampai meninggal? Iya, ya tentunya ini rumah sakit darurat. Terus kemudian dari mulai berdiri dulu, pertama kita hanya menerima pasien tanpa gejala, kemudian gejala ringan, kemudian seiring waktu disiapkan juga oleh pimpinan, karena memang dinamika di lapangan berubah-berubah, sehingga disiapkan juga HCU, INCU, kemudian ICU juga disiapkan ya, sehingga kemungkinan kalau orang masuk ICU memang
kemungkinan meninggal itu kan ada. Iya. Jadi sampai saat ini ya kita sudah biasa kalau sudah artinya kalau sudah dimaksimalkan secara perawatan dari HCU kemudian perburukan lagi masuk ke ICU yang kita miliki dengan peralatan yang sudah memadai kemudian dan ternyata mereka tutup usia dan itu sudah kita sudah usaha dan upayakan secara maksimal dan kita sudah sampaikan ke keluarga juga. Saya selaku humas juga selalu menyampaikan apabila pasien yang meninggal kemudian kita hubungi ke keluarga kemudian ya mereka untuk saat ini memang sudah terbiasa, artinya sudah bisa menerima. Beda dengan awal-awal dulu kalau meninggal mereka selalu menanyakan bagaimana kok bisa meninggal gini hanya harus kami jelaskan, bahkan kita harus menyediakan waktu khusus untuk menjelaskan mereka. Namun untuk saat ini alhamdulillah dari keluarga juga sudah paham kalau orang yang terkena COVID-19 ini kemudian masuk ICU itu memang karena perburukan dan berat. Kemudian resiko untuk meninggal dunia itu pasti ada. Dan untuk saat ini memang kita sudah bahkan akhir-akhir bulan ini memang meningkat untuk angka meninggalnya. Iya. Karena pasien yang masuk ke sini memang pasien yang gejala sedang juga meningkat. Kemudian yang perburukan juga meningkat gitu loh dari pasien-pasien yang dirawat di sini. Berbicara mengenai resiko ini Mas Arifin, tentunya kan selain dari pasien COVID-19 yang memiliki resiko-resikonya tersendiri, Mas Arifin sendiri yang bertugas kan juga memiliki resiko tersendiri untuk tertular, bahkan juga memiliki resiko yang sama. Nah ini bagaimana tanggapan dari keluarga? Ya, kita tentunya sudah paham dengan segala resiko yang ada, bahkan tentara itu masuk dengan kita sudah tanda tangan kontrak untuk negara. Jadi memang nyawa kita sudah diserahkan untuk negara dan bangsa ini, sehingga kalau unsur TNI kita sudah siap untuk itu dan resiko-resiko itu kita sudah siap, tidak ada masalah. Kemudian untuk petugas kesehatan sendiri alhamdulillah sampai saat ini mulai dari operasi di Natuna, Pulau Sebaru dan di Wisma Atlet ini yang hampir 1 tahun belum ada dan tidak mengharapkan ada. Sampai saat ini belum ada petugas yang meninggal. Keluarga dari Mas Arifin sendiri ini kalau ditinggalkan untuk bertugas ini bagaimana? Apakah mungkin anak-anaknya ataupun ada keluarga yang bagaimana ya mungkin berat gitu melepaskan Mas Arifin untuk bertugas? Ya, saya sudah biasa karena saya berdinas di batalion dari letnan. Saya juga operasi-operasi kemanusiaan seperti bencana alam, ya, tsunami, dan gempa bumi. Saya ke Jogja juga pernah 2006 ikut juga. Kemudian operasi-operasi bencana alam tsunami Banten, saya komandan Satgas juga di lapangan dari Satuan Marinir. Kemudian kita 2 minggu kan, nggak pulang, hampir 3 minggu lah. Itu jadi keluarga biasa. Sudah kemudian, tertempa begitu ya mentalnya ya untuk menghadapi juga itu ya? Ya. Jadi dari keluarga sudah siap. Jadi baik dari orang tua, kemudian baik dari keluarga saya, istri, anak mereka sudah paham dengan resiko-resiko tugas sebagai tentara. Dan buat saya tidak ada masalah. Dan baik, buat keluarga tidak ada masalah. Boleh diceritakan sedikit Mas Arifin apa peristiwa ataupun kisah yang paling berkesan ketika Mas Arifin sedang bertugas? Ya. Ya tentunya banyak sebenarnya hal-hal yang berkesan ya. Kemudian berkesan baik dari teman-teman yang kita observasi, bahkan sampai saat ini mereka masih ada hubungan baik dengan kita, bahkan masih ada grup di Sebaru Island itu masih ada sampai sekarang. Bahkan yang saya bikin terharu bahwa selama kita observasi mereka di Pulau Sebaru, karena kita menjalin hubungan yang sangat baik, kita kompak dengan mereka, itu bahkan mereka monitor kalau saya masih menjadi komandan lapangan di Wisma Atlet ini. Mereka support kita, kirim dari mereka, bahkan mereka sebenarnya sudah tidak menerima dari kapal pesiar ya. Namun mereka bau-membau mengirim ke sini, saya ingat banget itu susu Bear Brand, kemudian vitamin-vitamin gitu dari iuran mereka, itu yang bikin saya terharu, dan mereka kirimkan ke sini perwakilan dari mereka. Nah, itu yang bikin kami terharu, katanya ini mensupport kalian Pak Komandan selama kita di
Pulau Sebaru kita diperlakukan dengan baik dan kita merasa berterima kasih sekali dan kalian mensupport kita. Itu yang peristiwa yang sangat berkesan buat kita, bahkan kita ketemu sampai meneteskan air mata waktu itu. Itu yang sangat berkesan dengan kehadiran mereka di Wisma Atlet ini, hanya sekedar mensupport kita dan mengirimkan susu biar berbrand, kemudian ada vitamin yang didapatkan dari teman-teman yang kita observasi di Pulau Sebaru. Mereka iuran gitu, patungan sampai segitunya. Jadi hubungan kita, ikatan batin kita sampai saat ini juga masih kontak erat gitu, Pak. Iya, dan mereka pun memahami betapa besar resiko yang dihadapi oleh Mas Arifin dan tentunya betapa besar jasa-jasa ataupun kontribusi yang diberikan Mas Arifin dalam bertugas ini. Kami pun sungguh berterima kasih atas misi kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh Mas Arifin dan juga teman-teman semua. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu bersama kami Nusantara TV di Dialog Nusantara Petang kali ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Salam sehat. Salam Badai sehat, pasti Mas. berlalu. Badai pasti berlalu. Baik.